kenapa tidak lapor ke polisi gitu yang bawa ini? Kan ini kan meninggal mencurigakan, kok nggak lapor polisi? Kalau lapor polisi mungkin polisi datangi TKP saat itu Iya, juga, iya, diotopsi dan dimintakan visum dan iya. sebagainya. Kan ini enggak kan? Ketujuh, kenapa dikubur malam hari? Langsung Pak. Hari itu juga Kamis ya kalau tidak salah. Kamis dia meninggal, Kamis dibawa ke Wangon, Kamis malam, jam 11 malam apa jam berapa, kok dikubur gitu. Tengah malam dikubur Tengah ya. malam. Selamat malam, Anda menyaksikan program DPO dari Pulau Mas bersama saya Ismo Wijaya. Kasus ex Jampitsus Febri Ardiansah masih menyisakan banyak tanya. Setelah penahanan, sekarang ada kepala urusan rumah tangganya yang meninggal secara misterius. Nah, di sebelah saya telah hadir mantan Kabar Reskrim, Bapak Susno Duaji. Pak Susno, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, selamat malam Mas Ismoko. Sehat-sehat Pak Susno. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Susno, ini sebelum kita ngobrol panjang lebar Pak. Kasus FA nih Pak, ex Jampitsus. Kemarin kita dihebohkan setelah heboh tanpa rompi Pak ya. Kemudian Tanpa borgol. tanpa borgol. Tanpa rumpi, tanpa borgol. Kemarin di sebuah klinik di Jakarta Selatan, tak jauh dari rumah Pak FA, kepala urusan rumah tangga Pak Sutrimo, Sutrimo. salah, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di sana Pak. Memang banyak ini ya Pak, banyak tanya yang kita lontarkan buat ini, tapi apakah ini satu faktor kebetulan yang sangat kebetulan karena waktunya hampir bersamaan, bahkan penuh kecurigaan. Kenapa? Ditemukan dalam kondisi mulut berbusa di sebuah klinik yang sudah tidak beroperasi sejak pandemi bahkan. Kalaupun beroperasi Pak, itu klinik estetik Pak, klinik kecantikan. Pak Susno dengan pengalaman di serse bertahun-tahun, gimana melihat ini Pak Susno? Ya, pertama kita turut duka cita ya pada keluarga atas meninggalnya Pak Sutrimo. Sutrimo. Ya. Yang kedua, ya patut publik, netizen atau masyarakat bercuriga. Ya. Kenapa? Satu, Pak Sutrimo ini adalah kepala rumah tangga ya, yang bukan dinas, yang diangkat oleh ya yang punya rumah Pak FA, Pak Febri. Oh, berarti bukan Jaksa dia. Bukan jaksa, bukan penugasan dari kejaksaan Pak ya. Nah, kemudian bertepatan dengan heboh masalah Pak FA yang ada masalah tentang korupsi dan pencucian uang. Dan rumahnya digeledah. Rumah tempat dia Sutrimo yang bekerja kan digeledah. Jadi menimbulkan tanda tanya. Kemudian sebelum dia meninggal, konon kabarnya dia ini biasa-biasa saja. Sehat. Yang kedua, kecurigaan timbul juga, kok meninggalnya itu tidak sakit gitu. Ya. Mendadak gitu. Seperti mendadak. Masih dilihat orang hari itu. Kemudian yang ketiga, kecurigaan di mulutnya ada busa. Gitu. Kecurigaan yang keempat, kenapa tidak ke rumah sakit yang memang untuk gawat darurat gitu kan. Ya, kok dibawa ke klinik kecantikan. Dan klinik kecantikan ini sudah sejak COVID ya, udah 4 atau 5 tahun yang lalu tidak beroperasi. Jangankan dokter, perawatnya pun nggak ada di situ kan. Jadi udah 4 curiga. Curiga kelima ya, kemudian langsung malam itu dibawa ke desanya di daerah mana itu? Banyumas. Ya. Wangon. Dibawa ke Wangon. Hari itu juga. Keenam, kecurigaan, kenapa tidak lapor ke polisi gitu yang bawa ini? Kan ini kan meninggal mencurigakan, kok nggak lapor polisi? Kalau lapor polisi mungkin polisi datangi TKP saat itu juga, diotopsi dan dimintakan visum dan sebagainya. Kan ini enggak kan? Ketujuh, kenapa dikubur malam hari? Langsung Pak. Hari itu juga Kamis ya kalau tidak salah. Kamis dia meninggal, Kamis dibawa ke Wangon, Kamis malam, jam 11 malam apa jam berapa, kok dikubur? Tengah malam dikubur. Tengah malam. Apa nggak mau heboh apa apa? Ya. Kecurigaan ke-8, ada statement daripada yang ngaku keluarganya ya. Kalau bapak yang berkaos merah kalau salah ya. Dia mengatakan keluarga sudah menerima, tidak menuntut ya. Kecurigaan ke-8 dia katakan itu sakit, tapi sakit gula. Diabetes. Diabetes. Pertanyaan,
kecurigaan ke-8 ini apa ya? Orang diabetes itu meninggal mendadak seperti itu. Dan berbusa itu, Pak? Iya, dan berbusa. Biasanya kan kalau diabetes kan ya kakinya berdarah atau apa tidak sembuh dan sebagainya, badannya kurus dan sebagainya. Nah, tapi ini dokter lah yang paling tahu. Ciri-cirinya umumnya begitu ya, Pak? Begitu. Jadi kalau saya kan menimbulkan kecurigaannya udah berapa? 9 curiga, ya. Bukan 8 loh. Bukan 8. Pak Susno di pinggir jurang nih. 9, Pak ya? Ya. Nah, terus gini, Pak, apa Pak? Kalau kita lihat mungkin ada beberapa alasan. Misalnya dimakamkan tengah malam, mungkin Muslim karena disegerakan, gitu, iya, Pak bisa. ya. Ciri-ciri diabetes juga kita perlu patuh. Tapi Pak, kalau misalnya ada, ini kan pasti dari keluarga, Pak ya. Misalnya otopsi harus izin keluarga. Sekalipun itu misalnya penggalian ekshumasi ya, Pak ya. Ekshumasi. Itu juga harus izin keluarga. Ini gimana, Pak? Keluarga. Jadi di dalam tindak diduga sesuatu yang diduga tindak pidana dan ini bukan delik aduan. Tidak perlu ada laporan keluarga untuk Polri mengusut perkara ini. Karena dianggap meninggalnya tidak wajar, maka Polri punya kewajiban menurut undang-undang dia harus mengusut ini. Nggak perlu ada laporan. Kalaupun terpaksa ada laporan model A yang dibuat langsung oleh polisi sendiri. Tapi laporan tidak dipersyaratkan. Yang kedua terkait dengan ekshumasi, gali kubur dan bedah mayat itu tidak perlu ada izin. Nah, itu santun-santunannya aja kulunwun ya. Kulunwun, keluarga mengizinkan dan sebagainya. Tetapi keluarga justru tidak boleh mencegah. Dilarang mencegah. Kalau mencegah justru diancam dengan hukuman. Jadi, tapi di Indonesia kita kan penuh negara sopan santun. Ya. Wajarnya minta izin, memberitahu bahwa ini akan ini. Tapi jangan sampai karena diminta diberitahu akan digini kan melarang, nggak boleh itu. Maka timbul kecurigaan, ngapain lu melarang? Jangan-jangan lu terlibat di sini. Itu nggak perlu diraukan. Dan kewajiban daripada Polri mengusut atau menyelidiki peristiwa ini yang harus ditemukan oleh Polri untuk peristiwa seperti ini adalah yang pertama, ini meninggalnya wajar apa tidak wajar. Itu dulu. Ya. Nah, cara mengungkapnya adalah melalui alat-alat bukti forensik ya. Bagaimana? Ya diadakan tadi, dengarkan ekshumasi, bedah mayat, kemudian dicek dalam laboratorium, isi dalamnya ini yang di organ-organnya, di lambung, di hati, kemudian di ginjal, di otak, jantung dan sebagainya. Itu dokter yang paling tahu ya. Nah, itu adakah zat berbahaya? Kalau zat berbahaya itu kadarnya berapa, menyebabkan kematian apa tidak? Setelah tahu seandainya ya hasil daripada lapor ini laboratorium forensik tentang kedokteran kehakiman ini bahwa tidak ada zat berbahaya, tidak apa-apa, berarti meninggalnya dia bukan karena diracun normal lah ya, normal. Yang kedua, kalau seandainya itu ada zat berbahaya dan sampai kadarnya untuk menewaskan seseorang, baru diselidiki apakah zat berbahaya itu masuk dalam tubuhnya itu oleh dia sendiri atau orang lain. Nah, timbul pertanyaan, kok dia sendiri? Ya bisa dong, orang minum racun kan bisa kan. Mungkin dia udah pusing melihat keadaan kan. Udah racun bisa. Berarti bunuh diri ya. Tapi kalau ternyata bukan dia sendiri, berarti ada orang lain yang masukkan. Nah, kalau orang lain masukkan, maka ini pidana. Jadi begitu. Kalau terbukti tidak ada apa-apa, maka ya udah dihentikan. Tapi kalau terbukti ada apa-apa, dengan alat bukti forensik ditambah kesaksian lain, minimal 2 alat bukti yang saling berhubungan bahwa ini adalah peristiwa pidana, maka polisi punya kewajiban lagi untuk mengungkap siapa pelakunya. Artinya Pak, di tengah riuhnya publik dari netizen Pak, kalau kita lihat soal kepercayaan publik terhadap polisi ini, di tengah tanda tanya begitu banyak, polisi artinya bisa inisiatif tanpa permintaan keluarga melakukan penggalian kembali. Dan yang tadi Pak Susno sebut, bisa itu Pak? Bukan bisa, harus. Justru harus Pak? Ya, karena untuk mengungkap ya, itu salah satu yang sangat penting, itu harus dilakukan oleh Polri. Justru kalau ada yang melarang, maka itu suatu informasi yang sangat bagus ya. Menghalang-halangi penyidikan. Nah, misalnya nggak boleh gini-gini, maka Polri
akan meminta keterangan, justru akan diselidiki, ngapain lo melarang? Oh. Ada apa iu melarang? Bisa obstruction of justice kan tuh, Pak? Bisa itu, bisa juga apakah dia terlibat dalam peristiwa seandainya. Seandainya Masih betul ada seandainya. dugaan pidana Seandainya ya. jika seandainya terlibat dalam peristiwa pidananya atau apa gitu kan.